Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Gaus As-Salabi dari channel Yardo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi channel saya ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian bisa beristifadah atau mengambil faedah dari video yang saya bagikan ini. Kalau ada yang bisa diambil, monggo silahkan diambil. Kalau tidak ada, ya apa ya, hitung-hitung ya hiburan saja gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol saja sama teman-teman. Jadi saya setiap hari itu melewati jalan ini, dan daripada ngelamun gitu, saya iseng-iseng gitu, saya membuat video gitu. Siapa tahu diantara teman-teman itu ada yang kangen dengan kondisi kota Tangerang gitu. Dan sore hari ini di jalan ini, di jalan Bayur Kali ini tadi diguyur hujan sangat lebat, dan ini sudah mulai reda ya, meskipun masih ada rintik-rintik gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu melihat jalanan setelah disiram dengan air hujan, kelihatannya lebih indah gitu, lebih cantik gitu. Mungkin gambarannya seperti itu ya, ketika kita melihat seseorang, apalagi orang yang kita cintai, terus setelah seharian penuh dengan aktivitas berpeluh ya kan, berdebu, berminyak, itu terus kemudian mandi. Nah, itu ketika sehabis mandi itu biasanya kita itu lebih seger gitu mandang orang yang kita cintai itu. Nah, ini jalanan juga rupanya seperti itu. Itu apa ya, meskipun banyak genangan air gitu, justru itu yang menjadikan apa, lebih eksotis menurut saya. Sangat-sangat indah dan dipandang sangat adem gitu. Kalau teman-teman sama nggak kira-kira gitu sama saya? Nanti bolehlah komentar gitu di kolom komentar. Gini teman-teman. Jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya ya, kita bicara masalah ini deh, masalah sosial, masalah agama gitu. Kita ini aja bebas aja, kita nanti boleh lah nanti ancolok-ancolokan gitu, dari kita bicara soal sosial, kita bicara soal agama gitu. Karena sebenarnya sosiologi, sosial dengan agama itu kan sebenarnya berkaitan sangat erat gitu. Misalnya agama Islam ya, karena saya beragama Islam itu, saya seorang muslim. Jadi Islam itu adalah agama ijtimaiyah, agama yang apa, yang agama kemasyarakatan gitu, agama yang lebih mengutamakan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Itu agama Islam. Buktinya di dalam sholat fardu saja itu kita dianjurkan untuk berjamaah. Bahkan kalau orang berjamaah itu dikasih pontennya atau nilainya atau upahnya atau ganjarannya itu dinilai 27 kali lipat. Itu. Kenapa harus 27? Nah, ini monggo itu tafsir, silahkan teman-teman itu mentafsirkan sendiri. Apa misalnya 2 sama 7 itu jadi 9, itu misalnya 9 itu angka yang sangat sempurna, itu boleh-boleh saja, monggo terserah. Tapi yang jelas keterangannya itu
Kalau orang sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri atau sholat munfarid. Artinya Islam itu sangat menganjurkan orang untuk berjamaah. Tuh. Jadi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat tabi'in, tabi'in sampai kepada para ulama itu ajarannya ya satu, tentang bagaimana cara kita itu berikhtilat dengan manusia. Berikhtilat yaitu bercampur, bergaul dengan manusia. Karena sejatinya itu manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial oleh para ahli ilmu sosiologi. Tidak mungkin manusia itu bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Apa karena banyak duit terus bisa ngapa-ngapain sendiri? Itu bisa enggak kira-kira? Bagaimana kalau orang-orang petani itu, orang-orang yang dalam tanda petik itu dikatakan tidak mampu atau miskin, bahkan dikatakan fakir, itu tidak mau menanam padi misalnya dan tidak mau menjual padinya, apakah si kaya ini mau makan? Bisa makan enggak kira-kira? Oh ya, bisa makan roti. Nah, roti itu bahan dasarnya apa? Gandum. Bisa enggak makan gandum atau makan roti kalau petani gandum itu kemudian tidak menjual gandumnya? Bisa enggak? Enggak bisa. Meskipun banyak duit, itu tetap mempunyai ketergantungan dengan manusia lain. Itulah manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri dewe til tok tanpa bantuan orang lain. Itu tidak mungkin. Belum lagi kita kalau bicara masalah baju misalnya. Baju itu untuk sampai kepada kita itu kan membutuhkan proses, melibatkan banyak sekali manusia. Misalnya dari benangnya, terus siapa yang memintal benang itu, terus siapa yang menjahit bajunya, siapa yang membuat modelnya, dan lain sebagainya. Di dalam baju itu ada benik atau kancing baju itu terbuat dari plastik. Plastik itu terbuat dari apa? Semuanya itu adalah merupakan rentetan hubungan yang mengait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Akhlakul Muslim alaqatuhu bil mujtama' itu menjelaskan di salah satu babnya, yaitu Fadlul Ikhtilat bin Nas, keutamaan bergaul dengan manusia. Karena tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan manusia lain, itu tidak mungkin. Makanya dalam beberapa hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali redaksi hadis yang mengajarkan kepada kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Saya sering membacakan sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu
li nafsihi. Ada lagi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarohu. Dua hadis itu saja itu cukup untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa terlepas dari manusia lain. Kalau manusia kok tidak butuh dengan manusia lain, kok tidak saling menghormati dengan manusia lain, tidak saling memberikan manfaat dengan manusia lain, maka itu merupakan satu kesombongan dan pasti akan hancur. Dirinya itu akan hancur. Oleh karena itu, melalui video ini saya mengajak teman-teman sekalian, ayo kita dalam sekup yang kecil dulu lah. Kita dalam lingkungan di komplek